Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, pembelajaran kita kali ini sudah memasuki pada tema 7 subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini yaitu menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku. Materi yang akan kita sampaikan tentang pengukuran benda ya, pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku. Selanjutnya yaitu mengukur luas volume benda dengan satuan tak baku. Sini teacher sudah menyajikan satuan tidak baku, kita menggunakan satuan persegi, kemudian satuan segitiga. Nah, satuan segitiga ini ketika satuan segitiganya ada 2, maka ini dihitungnya berarti 1 satuan persegi ya. Oke, kita mulai. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Jadi ini adalah kain A, kain B. Kain A berbentuk persegi panjang, kemudian kain B berbentuk persegi. Kalau kita mengukur kedua kain ini dengan menggunakan satuan persegi, maka butuh berapa satuan perseginya? Kita lihat untuk kain A, kalian bisa lihat pada gambar di bawahnya membutuhkan berapa satuan luas dengan menggunakan persegi ini. Kita hitung bersama-sama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kain A ini luasnya membutuhkan 8 satuan persegi. Sedangkan untuk kain B membutuhkan berapa satuan perseginya? Kita hitung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti pada kain B ini kita membutuhkan 16 satuan persegi. Kemudian di sini ada contoh yang lainnya, yaitu untuk mengukur luas permukaan bidang. Nah, di sini kedua-duanya ya, terdapat ada kedua-duanya satuannya, yaitu satuan persegi dengan satuan segitiga. Nah, ingat kalau segitiganya ada 2 berarti dihitung 1 persegi ya, 1 satuan persegi. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, setengahnya ada 2 berarti dihitung 1, berarti habis 4, 5. Berarti satuan perseginya pada gambar ini adalah 5 satuan persegi. Sementara pada gambar yang kedua kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ada 5 satuan persegi juga. Gambar yang terakhir yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini segitiganya dihitung 1, maka jumlahnya adalah 6 satuan persegi. Selanjutnya silahkan kalian amati ketiga kemasan kotak susu berikut ini ya. Di sini ada kemasan kotak A, kemasan kotak B, kemasan kotak C. Nah, ketiga kemasan ini memiliki volume yang berbeda-beda. Jadi antara A, B, dan C volumenya berbeda. Kemasan A ini akan kita isi dengan susu yang terdapat pada kemasan B dan C. Kita lihat gambarnya ya. Kemasan susu yang berada di kotak A akan diisi dengan 2 kotak susu yang kotak susu B ya. Jadi ketika kotak susu A ini diisi dengan kotak susu yang B, berarti membutuhkan 2 kemasan kotak susu yang B. Jadi volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Sementara pada gambar yang berikutnya, kotak susu A ini membutuhkan 4 kali ya kotak susu C. Maka
volume kemasan kotak susu yang di A ini sama dengan 4 kemasan yang di C. Maka volume kemasan A dan B serta C itu isinya berbeda-beda. Nah, kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Contoh alat ukur satuan tak baku lainnya yaitu dengan menggunakan botol air minum dan juga gelas ya. Di sini ada 5 gambar botol air minum milik Udin, Siti, Edo, Dayu dan juga Beni. Nah, apakah volumenya sama? Kita lihat apabila dituangkan ke dalam gelas minum ya. Di sini ada tulisan batas air nih yang berwarna biru, itu batas airnya di sini. Kemudian ini punya Siti, batas airnya sampai penuh. Kemudian punya Edo di sini batas airnya, punya Dayu ini sama dengan punya Udin. Kemudian batas air punya Beni ini. Nah, artinya volume air minum ya isinya itu tidak sama. Yang sama itu hanya milik Udin dan milik Dayu. Jadi Udin ini sama dengan Dayu isinya ya, volume isinya. Sementara yang lainnya itu isinya berbeda. Nah, pertanyaannya yaitu botol minum yang memiliki volume paling banyak berarti punya siapa? Kita lihat. Yang paling penuh adalah punya Siti. Berarti ini urutannya nomor Siti ya. Nomor 1 ini punya Siti. Berarti di sini volume yang paling banyak adalah botol minum milik Siti. Kemudian yang kedua, urutan botol minum yang bervolume dari yang terbanyak terlebih dahulu. Tadi kan Siti yang urutan pertama ya. Yang kedua punya siapa? Nah, ini punya Edo, punya Udin dan Dayu. Nah, Udin dan Dayu ini sama ya ukurannya tuh, ukuran air minumnya. Jadi urutannya adalah Siti, kemudian Udin atau Dayu ya, karena sama ukurannya. Kemudian yang keempatnya adalah Beni, yang terakhir adalah Edo. Jadi volume air minum punya Edo lebih sedikit dibandingkan punya teman-temannya. Jadi urutannya adalah Siti, Udin, Dayu, Beni, dan Edo. Demikian materi yang dapat teacher sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, di sini teacher punya tantangan untuk kalian untuk mengerjakan di buku paket kalian, ada di halaman 49 dan halaman 55 ya. Nah, kalian kerjakan ada 3 soal, ini yang pertama, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini ya. Jadi yang ketiga itu ada 3 pertanyaan, ada tambahan di sini ya. Silakan kalian kerjakan, jika sudah selesai silakan difoto. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan hubungi teacher melalui nomor WA. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.